Dimulai dengan memperlihatkan seorang biksu yang sedang ingin mensucikan para calon Shaolin, di mana mereka, para calon Shaolin, diberi 10 aturan yang tidak boleh dilanggar. Lalu biksu ini memberikan aturan kepada salah satu calon Shaolin yang bernama Cui Yuan. Yang pertama, untuk menjadi seorang Shaolin atau biksu, ia tidak boleh membunuh sesama makhluk hidup. 尽行兽不杀生，如今能吃否？ Mendengar itu, sontak membuat Yuan langsung teringat masa lalunya yang begitu kelam. Dimulai dari memperlihatkan kota Tongtu, ada seorang jenderal yang sangat kejam. Kala itu ia sudah berhasil merebut kekuasaan di kota ini. Dia bernama Wang Jianxi. Ia memperlakukan para pribumi seperti seekor hewan. Bahkan ia tak segan-segan untuk menghabisi mereka yang tidak mentaati perintahnya. 把我抓来的暴民神腿张一伙押上来。走！哼，李世民的兵已经自命阵亡。 Namun di sini ada juga salah satu seorang pendekar yang bernama si kaki besi. Ia kala itu mencoba memberontak atas kepemimpinan oleh Jenderal Jianxi. Ya, jenderal pun marah dan ingin membunuhnya. Sehingga terjadilah perkelahian Jenderal Jianxi melawan si kaki besi yang begitu sengit. Pada akhirnya si kaki besi terjatuh. Tak jauh dari itu terlihat Yuan mencoba untuk menolongnya. Rupanya Yuan adalah putra dari si kaki besi. Yuan pun juga kalah dan ingin dihabisi oleh si Jenderal Jianxi. Untung saja si kaki besi sempat menangkap kaki sang jenderal. Lalu ia menyuruh putranya untuk lari meninggalkan tempat ini. Yuan saat itu menyaksikan ayahnya dibunuh oleh tajamnya samurai milik jenderal yang menembus ke jantung. Yuan yang tersengal mencoba lari untuk mencari bantuan. Dan ia pun sampai di kuil bersejarah, di mana di dalamnya terdapat kelompok Shaolin yang sedang berlatih kungfu. Kelompok ini dipimpin oleh Sifu alias guru. Kita sebut saja dia Sifu aja ya coy. Kemudian Yuan dibawa mereka untuk menghadap kepada ketua kuil ini. Dia adalah seorang biksu. Di sini kita sebut saja ketua ini namanya Jinit. Dan di sebelahnya ada wakilnya. Dia juga seorang biksu. Kita sebut saja dia Gaduk. Gaduk yang melihat mereka membawa orang asing ke dalam kuil ini, ia berprasangka buruk akan datang. Lalu ia memperingatkan si Jinit agar tidak menerima orang asing sembarangan. Namun Jinit sebagai seorang biksu yang taat dengan agamanya, karena menolong orang yang sedang susah adalah kewajiban, akhirnya Jinit memperbolehkan Yuan tinggal di sini untuk dirawat. Sementara Shaolin yang lainnya sedang mencoba menangkap katak yang nantinya akan diberikan kepada Yuan sebagai campuran obat alami. Katak tersebut malah masuk ke dalam jubah Gaduk sehingga membuat para Shaolin ingin mengambilnya. Melihat Gaduk yang sedikit akibat kemasukan katak, Gaduk lalu menegur mereka karena seorang Shaolin dan biksu tidak boleh gembira juga sedih. Singkat cerita, Yuan pun diberikan Sifu, bubur yang sudah bercampur dengan ramuan katak.
Sedikit saya beritahu kalian, menjadi seorang Shaolin atau biksu, mereka tidak boleh membunuh apa saja yang statusnya masih hidup. Namun karena Shifu adalah seorang guru yang bijaksana, ia percaya jika membunuh seekor katak untuk menyelamatkan satu manusia, dosa itu akan dimaafkan oleh sang dewa. Besok harinya Yuan dengan cepat pulih atas luka kemarin. Ia langsung ikut mengambil air dan mengikuti gerakan para Shaolin. Nah, saat Yuan mau menyeberangi sungai, tak jauh dari tempat ini ada seorang wanita, ya kita sebut saja dia Nona. Nona yang melihat Yuan, ia menyuruh gogoknya untuk mengejarnya. Di sisi lain tujuan Nona, agar Yuan bisa menyeberangi sungai ini tanpa ragu. Sesampai di kuil, Yuan hanya bisa membawa sedikit air untuk ia taruh ke dalam tong. Kemudian Yuan mendengar seperti orang yang sedang latihan kungfu. Dan benar saja, para Shaolin berlatih sangat serius, membuat Yuan terpana memandangi dari balik dinding. Saat asik menonton, tiba-tiba Gogok datang lagi menghampiri Yuan kala itu. Yuan pun merasa kesal. Kemudian ia mencoba ingin menjebak Gogok dengan tali juga makanan sebagai pancingan. Gaduk yang mendengar ada seekor guguk, ia pun mendatangi ke tempat Yuan. Agar tidak ketahuan, Yuan membungkus guguk ini dengan selimut. Lalu ia tindih dan pura-pura tidur di atas guguk. Sesaat Gaduk pergi dari tempat ini, Yuan membuka kembali selimutnya. Namun sayang, guguk mati akibat kehabisan nafas. Yuan kemudian membawa guguk ini ke tempat pemakaman para biksu. Dikarenakan ini tempat suci dan juga terlarang, tidak boleh orang asing sembarang menginjak tanah ini tanpa seizin dari ketua. Yuan pun kemudian membawanya ke pinggir sungai. Di sini ia berencana ingin mengubur guguk agar tidak ketahuan oleh yang lain bahwa ia telah membunuh makhluk yang bernyawa. Saat ia sudah mengubur, Yuan tiba-tiba memiliki sebuah rencana. Dan benar saja malam harinya di tengah hutan yang tak jauh dari kuil. Rencana itu rupanya ia ingin menyantap guguk ini dengan cara bakar-bakar. Tiba-tiba Shifu mendatangi ke tempat ini dan mengatakan bahwa Yuan masih lemah dan makanan ini tidak baik untuk kesehatan. Karena Yuan bukan seorang biksu dan juga bukan pengikut Buddha di tempat ini, sehingga Shifu memperbolehkan makan makanan seperti ini. Di sini saya jelaskan lagi bahwa para biksu di sini juga dilarang makan makanan enak. Aduh, berat juga ya jadi seorang biksu. Oke, lanjut. Yuan kemudian menawarkan daging ini kepada Shifu. Entah kenapa Shifu tiba-tiba tergoda dengan makanan ini. Nah, saat itulah para murid-muridnya datang. Rupanya mereka telah mengintip kejadian ini. Lalu para murid-muridnya mengatakan bahwa selama di tempat ini mereka banyak berlatih daripada makan. Apalagi mereka selama ini di sini tak pernah lagi makan makanan seenak ini. Akhirnya Shifu dengan bijaksana mengizinkan mereka untuk menikmati makanan ini. Singkat cerita, ada seorang murid Shifu yang bernama Shikong. Dia saat itu makan sambil minum arak. Shikong ini sebelum bergabung dengan Shaolin, ia sudah lama ketergantungan dengan minuman seperti ini. Yang membuat ia suka minum minuman karena dulu istrinya dibunuh oleh para penjajah, sama seperti ayahnya Yuan. Shifu sebagai gurunya, ia memaklumi kebiasaan Shikong saat itu. Kemudian Shikong lalu memperagakan gerakan jurus andalannya. Yap, benar sekali. Jurus yang sering disebut dengan jurus mabuk. Tak lama kemudian, Gaduk yang mendengar suara kerumunan ia pun keluar. Lantas saja membuat semuanya balik kanan dan bubar jalan. Saat di pelariannya, Yuan tak sengaja bertemu dengan Nona yang sedang mencari guguknya. Yuan pun dengan polos mengatakan bahwa guguknya sudah mati dan juga dimakannya. Mendengar itu, Nona pun marah dan ingin menghajarnya. 你好大的狗胆！ 姑娘，你再打我真还手了。
Saat disinilah Shifu datang. Rupanya Nona ini adalah anak dari Shifu. Akhirnya Nona tidak jadi marah, karena ayahnya juga ikut menyantap guguknya. Ya, sebelum pergi meski Yuan sempat diciprati dengan telur dadar gulung tipis ke wajahnya. 我恨死你了，恩将仇报。 Kemudian Shifu sedikit menceritakan bahwa dulu sebelum ia bergabung di tempat ini, istrinya juga dibunuh oleh para penjajah. Sementara Nona ia titipkan kepada petani yang tak jauh dari tempat ini, sehingga mereka masih bisa untuk saling tatap muka. Mendengar itu, Yuan pun berniat akan menjadi seorang biksu dan juga muridnya untuk balas dendam kepada Gensi. Akhirnya Yuan hari itu, hari pertama ia diterima di tempat ini. Dan juga ia harus dibotakin oleh Shifu. Kemudian Gaduk melihat Yuan saat itu ia membunuh seekor nyamuk yang menggigit di pipinya. Saat itu jugalah ia mengatakan kepada Jinit bahwa Yuan orang yang suka membunuh dan tidak seharusnya ia ditempatkan di tempat ini. Sekali lagi Jinit mengatakan bahwa dewa pasti akan memaafkan kesalahannya dan Yuan diterima di tempat ini. Singkat cerita, sudah 3 bulan Yuan mulai ikut berlatih kungfu. Nah, pada hari itu ia mulai bosan karena materi latihannya hanya seperti ini saja. Selain mengangkat banyu, memotong kayu, dan berdiri berlatih gerakan seperti ini. Shifu pun mengatakan jika ingin menjadi seorang Shaolin harus memiliki kesabaran yang tinggi selama berlatih. Singkat cerita, Yuan uji tanding melawan temannya di lapangan terbuka. Lalu Yuan melihat lawan tandingnya seakan-akan melihat Jenderal Gensi. Membuatnya langsung terobsesi untuk membunuhnya. Saat itu juga Gaduk datang dan mengatakan kepada Yuan bahwa dia terlihat seperti seorang pembunuh. Akibat peristiwa ini, Yuan dihukum oleh sang Gaduk. Yuan saat itu semakin hari semakin ingin cepat-cepat membalaskan dendam atas kematian ayahnya, sehingga ia seperti orang yang kehilangan akal saat di sini. Lalu temannya mengatakan bahwa menjadi seorang biksu memang tak mudah, harus memiliki kesabaran dan tak boleh membunuh. Mendengar itu Yuan mengatakan lagi bahwa ia ingin berhenti menjadi seorang biksu. Tanpa sepengetahuan Shifu, Yuan pun pergi meninggalkan tempat ini dan berencana menyerang ke tempat Jenderal Gensi seorang diri. Sementara Nona ia saat itu sedang menjaga domba-dombanya. Tiba-tiba ia diserang oleh pasukan Jenderal Gensi yang mencoba untuk mengobrak-abrik dombanya. Nona pun mencoba melawan sehingga terjadi perkelahian yang sangat sengit. Pada akhirnya Nona pun berhasil ditangkap mereka. Pada senja menjelang malam, Yuan melihat ada seorang yang sedang mengayuh perahunya. Saat itu jugalah para pasukan Gensi datang, sehingga Yuan mencoba membantu orang tersebut untuk mengangkat perahu ke tebing. Singkat cerita, di kota Tongtu, Gensi mendapatkan kabar gembira bahwa para anak buahnya sudah membawakan gadis yang siap untuk dieksekusi di atas ranjang. Sementara di luar rupanya Yuan sudah sampai di tempat ini dan menyerang satu persatu lawan-lawannya. Sementara Gensi yang mabuk, ia sudah bersiap untuk melakukan eksekusinya terhadap Nona. Saat itu jugalah Yuan datang dan ingin menghabisi Gensi. Di sini terjadilah perkelahian yang sangat sengit lagi. Yuan juga mengetahui bahwa Nona ditahan mereka dan ingin menyelamatkannya. Akhirnya Yuan berhasil menjatuhkan Gensi ke air. Akibat itu membuat Gensi mulai sadar dari mabuknya. Hal ini tentunya menambah Yuan kesusahan melawan Gensi. Singkat cerita, Nona pun menyuruh Yuan untuk lari saja dari tempat ini karena pasukan jenderal sangat banyak. Akhirnya mereka berdua lari. Saat di pelarian mereka ditolong oleh Shin Min yang menjatuhkan musuhnya dan mencuri kuda mereka. Dialah orang yang ditolong Yuan sebelumnya.
Singkat cerita, Nona akhirnya memberikan siraman rohani kepada Yuan untuk menyuruhnya kembali ke kuil dan berlatih kungfu lagi. Akhirnya Yuan luluh dan kembali pulang ke tempat di mana ia diselamatkan. Di sini Yuan memohon ampun kepada Shifu atas kesalahannya. Lalu Shifu memberikan air suci kepada Yuan. 天下没有那么容易的事啊！ Dan tibalah di mana Yuan berlatih keras setahun penuh. Singkat cerita, Yuan lagi-lagi melihat Shin Min yang sedang dikejar oleh pasukan Jenderal Genshi. Kemudian ia kembali menolongnya, meski para pasukan jenderal mencoba menyerang mereka. Namun Yuan berhasil membawa kabur Shin Min ke tempat pemakaman suci. Kemudian Genshi mendatangi ke tempat pemakaman ini. Saat disinilah Genshi mengatakan kepada Jinet bahwa ada salah satu biksu yang membawa tawanan mereka lari ke dalam ini. Atas izin Jinet, mereka diperbolehkan masuk ke dalam untuk mencari orang yang mereka maksud. Saat di sini, Yuan dan Shimin berhasil menyandra 2 orang pasukan jenderal. Singkat cerita, mereka menyulap pasukan tersebut menjadi seperti mirip mereka dan menyuruh untuk lari dari tempat ini. Akhirnya, jenderal tertipu dengan rencana ini. Jenderal yang saat itu melihat 2 orang lari seakan-akan mereka adalah Yuan dan Shimin, sehingga membuat mereka langsung gasken untuk mengejarnya. Yuan kemudian membawa Shimin ke tempat Nona. Di sini, Shimin mengatakan bahwa ia ingin menyeberangi sungai. Nah, rupanya Shimin adalah seorang raja yang ingin menyelamatkan para pasukannya. Karena pasukan jenderal memiliki banyak pos penjaga dan takut ketahuan, akhirnya mereka memiliki sebuah rencana. Dan taram, mereka pun menyamar menjadi sepasang pengantin. Sementara Shimin menjadi seorang ibu dari salah satu mempelai. Meski di jalan mereka sempat dicurigai, akhirnya mereka bisa lolos dari jagaan pasukan jenderal. Nah, saat ketika Yuan melepaskan rambut palsunya, di sini para pasukan yang tadi malah balik mendatangi. Akhirnya mereka ketahuan. Di sini Shimin tertusuk oleh tajamnya anak panah. Melihat hal ini, Yuan menyuruh Nona untuk mengantar Shimin ke tempat tujuannya, yakni kota Tongtu. Sementara Yuan berjibaku melawan musuh-musuhnya. Singkat cerita, tiba-tiba Shifu datang bersama murid-muridnya. Di sini, aturan seorang biksu tidak ada lagi di dalam diri mereka. Semuanya bebas untuk membunuh para musuh-musuhnya. Dan lagi perkelahian sangat sengit terjadi. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan mereka semua. Namun salah satu dari mereka rupanya ada yang selamat dan bergegas pergi untuk mengabarkan kepada jenderalnya. Saat di sini Yuan dihapus dari kelompok biksu. Tujuan ini bukan berarti Yuan orang yang jahat, melainkan Shifu mengetahui bahwa jika nanti Yuan ikut dengannya, pasti dia akan dibunuh oleh jenderal. Ia mendatangi ke kuil ini. Atas perintah Shifu, para murid yang lainnya pun menghadang Yuan yang mencoba masuk ke dalam tempat ini. Akhirnya perkelahian sesama Shaolin pun terjadi. Shidi, Wang Reize等在室内要抓你，你快走吧！师兄，我不能连。 Sementara Genshi menyuruh Jinet dan Gaduk untuk menyerahkan Yuan, agar kelak hubungan mereka baik-baik saja, dan tidak ada lagi tragedi berdarah di antara kedua kubu.
Gaduk yang mendengar itu lagi-lagi mengingatkan Jinet bahwa selama Yuan berada di sini ia hanya membuat masalah. Dan benar dugaan Gaduk saat di awal film tadi. Singkat cerita, orang yang selamat dari pertempuran tadi mengabarkan kepada jenderal bahwa pasukan semua mati atas perbuatan Shifu. Mendengar itu, Genshi pun merasa dikhianati dan ia mengarahkan semua pasukannya untuk menyerang para biksu. Sementara Shifu dan yang lainnya berada di kediaman putrinya. Di sini Shifu menyuruh Yuan untuk menjaga putrinya dan pergi meninggalkan tempat ini. Karena Shifu sudah mengetahui bahwa pasukan Jenderal Genshi mulai merengsek menyerang ke kuil. Dan benar saja jenderal sudah sampai di kuil ini. Ia ingin membakar dan juga membantai mereka semua. Di sini Jinet memohon agar tidak menyakiti yang lainnya. Atas kesalahannya Jinet siap menanggung dan menebus kesalahan para bawahannya. Dengan mengorbankan ia rela dibakar secara hidup-hidup. Saat di sini pasukan jenderal rupanya mengingkari janji dan ingin membunuh mereka. Di sini Jinet harus mati dibunuh mereka. Saat waktu bersamaan, Shifu datang membawa murid-muridnya, sehingga terjadi lagi huru-hara di kuil ini. Pada akhirnya, Si Kung harus gugur saat pertempuran ini. Begitupun dengan Shifu, ia juga tertusuk oleh tajamnya anak panah. Pada waktu bersamaan, tiba-tiba Yuan datang dan menghampiri Shifu. Ia mengatakan bahwa Ximen bersama pasukannya sudah berhasil menembus kota Tungtu. Pada saat itu juga Shifu mengatakan kata-kata terakhir kepada Yuan. Dan akhirnya ia juga harus mati. Nah, tak lama kemudian, jenderal mendengar kabar bahwa sisa pasukannya yang tertinggal di kota Tungtu habis dibabat oleh Ximen dan anak buahnya. Sehingga mereka berniat kembali ke kota itu. Yuan dan yang lainnya pun mengejar mereka untuk balas dendam atas kematian orang terdekat mereka masing-masing. Sampai di kota Tungtu, akhirnya mereka berhasil mengejar dan perkelahian mereka terjadi lagi. Di sini satu persatu musuh dibantai mereka. Begitupun dengan Yuan. Ia berhasil membalaskan dendam kepada Jenderal Genshi atas kematian ayahnya juga gurunya. Yuan saat itu membunuh Jenderal Genshi dengan beringas. Lalu film pun kembali ke awal tadi, di mana ia diberikan 10 aturan. Dan Yuan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti ia lakukan sebelumnya. Di mana 10 aturan tersebut ialah tidak boleh membunuh, tidak mencuri, lupakan nafsu duniawi, dan yang kelima tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Saat aturan yang kelima dikatakan, Ximen datang dan menyuruh Gaduk untuk menghapus aturan kelima sampai ke 10. Akhirnya sisa aturan itu dihapus. Rupanya Ximen ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh, sehingga Gaduk menuruti perintahnya. Sementara film diakhiri dengan diberikannya tanda di kepala Yuan. Dan film pun berakhir.